sendiri, karena nasabah-nasabah kami khususnya di trade ini kan terkait dengan loan dan lain-lain ya. Jadi mereka itu masih lebih percaya dengan manual karena ada barangnya, aplikasinya, kemudian mereka harus tanda tangan, kelihatan tanda tangannya oleh authorized signature, kemudian mereka kirim ke bank gitu. Nah, untuk ini kita terus mengedukasi kepada nasabah karena memang mereka khawatir kan ya. Tadi kayak dibilang bahwa adanya khawatir kalau misalnya terserang, kemudian seolah-olah kayak transaksinya sebetulnya nggak dibikin oleh nasabah tapi dibikin oleh orang lain. Tapi padahal kan kalau misalnya kita tahu bahwa yang marak kejadiannya akhir-akhir ini tuh kebanyakan ini tadi ya Pak, pengambilan informasi data ya. Misalnya gini, kalau di internet banking kan umumnya mereka untuk melakukan autentikasi harus tahu user ID-nya. Kemudian yang kedua dia harus punya token. Kemudian yang ketiga mereka juga harus ingat apa passwordnya untuk jadi ada beberapa lapis gitu. Nah ini yang kita lakukan edukasi ke nasabah. Memang benar itu valid bahwa kita perlu mengedukasi nasabah supaya mereka percaya bahwa transaksi melalui digital ini aman juga gitu, tidak kalah dengan yang ada paper. Bahkan yang tadi saya cerita gitu, bahwa kalau misalnya nasabah sekarang pakai aplikasi manual gitu ya, mereka minta tanda tangan memang valid. Tapi untuk mengantar ke bank itu kan masih ada kemungkinan gitu. Misalnya mereka pakai kurir lain third party, atau mereka pakai orang bank yang mungkin juga bisa melakukan fraud, itu bisa terjadi sebenarnya. Tapi dengan adanya digital justru sudah tidak ada kurir, mereka begitu submit sudah langsung sampai ke bank gitu. Jadi ini juga yang kita lakukan edukasi bahwa memang di jalur digital juga sama kuatnya, bahkan bisa meminimalisir risiko-risiko tersebut. Yang kedua soal proses atau penyederhanaan ya. Ini tadi juga saya jelaskan, bahkan tadi kalau udah kelihatan ya, kalau dari sisi nasabah udah kelihatan dia nggak ada cost untuk melakukan kurir ke ke counter. Yang kedua juga kita di tempat kita itu kita nggak perlu melakukan verifikasi tanda tangan, karena kalau misalnya mereka pakai tanda tangan basah, tentunya kita juga harus menyimpan data tanda tangannya nasabah, kemudian harus ada orang untuk memverifikasi bahwa tanda tangan itu sesuai. Yang ketiga ada proses manual juga di tempat operation untuk memindahkan dari aplikasi nasabah yang ditulis tangan atau diketik tadi ke sistem backend kami. Itu juga ada operasional risiko juga, adanya kesalahan akibat human error. Nah ini semua juga bisa dieliminasi dengan adanya digital. Sebenarnya yang salah satu yang kita bisa jual ke nasabah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pindah ke digital, transaksi itu bisa lebih cepat, karena sebelumnya mungkin Bapak Ibu mesti nyiapin aplikasi 1 hari sebelumnya dan pagi-pagi harus ngirim ke bank. Tapi dengan adanya digital, betul-betul cut off kami misalnya kurang 5 menit dari kantor Bapak kirim ya sudah langsung sampai ke bank. Nah, itu salah satu yang kita jual ke nasabah supaya mereka mau beralih ke digital gitu. Selain tadi ya dari sisi Bank SBC sebetulnya sangat-sangat respon positif kalau nasabah ke digital, karena mengurangi resiko operasional atas kesalahan-kesalahan input atau tadi ada risiko dari third party yaitu kurir. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arfi untuk jawabannya. Baik Bapak Ibu, baik yang online dan offline, mungkin sekian dari sesi 1. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih nih untuk Pak Peter Jacobs dan juga Bapak Ibu dari Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada kedua panelis dan narasumber, termasuk saya juga, untuk sharing. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada moderator dan para narasumber. Mohon berkenan untuk tetap berada di atas panggung guna menerima apresiasi dari Bank Indonesia. Kami mengundang Bapak Peter Jacobs, Kepala DPT Bank Indonesia, untuk menyerahkan cindera mata dan diakhiri dengan foto bersama.
Bapak Peter, para narasumber dan moderator sesi 1. Kami silakan untuk duduk ke tempat semula.